Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Anada, bertindak sebagai moderator. Adapun teman-teman yang lain, Vira, Faiza Melinda, dan Aufa Nabila. Kami dari kelompok 2 Usul Fikih akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dan ilmu hukum. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Aufa Nabila dilanjutkan oleh saya sendiri, Aprilia Dwi Anada, dan materi ketiga disampaikan oleh Vira, Faiza Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang menjadi pembahasan kelompok kami, yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum. Yang pertama, pengertian sumber dan dalil. Sumber dalam bahasa Arab biasa disebut dengan masdar, bentuk jamak dari musaddir. Kata masdar itu sendiri menurut makna etimologi mempunyai makna asal atau permulaan suatu sumber, tempat kemunculan sesuatu. Dan di dalam Islam, untuk menjalankan syariat Islam ada 3 pokok, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Al-Quran yang menjadikan pedoman dan ketaatan kepada Rasul, yang berarti ketaatan kepada Sunnah merupakan kewajiban bersifat mutlak. Maka ketaatan terhadap hasil ijtihad bersifat konvensional, bukan merupakan suatu keharusan mutlak. Yang kedua, pengertian dalil. Dalil adalah suatu hal yang merujuk kepada apa yang dicari, berupa alasan, keterangan, dan pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum, dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Dalil terbagi menjadi 2, yang pertama dalil nakli dan yang kedua dalil akli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' para ulama yang diambil dari intisari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dalil akli. Dalil akli adalah dalil di mana didasarkan pada akal pikiran manusia itu sendiri. Dalil ini tidak bisa dijadikan untuk sandaran mutlak. Hal ini tentunya berbeda dengan dalil nakli, karena di dalam dalil nakli itu sendiri diambil dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran disampaikan kepada kita secara mutawwir, baik melalui tulisan atau bacaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, dan terpelihara dari perubahan dan pergantian, sebagaimana telah disebutkan bahwa sedikit pun tidak ada keraguan atas kebenaran dan kepastian isi Al-Quran itu. Dengan kata lain, Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Oleh karena itu, hukum yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Banyak ayat yang menerangkan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan masih banyak lagi ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Al-Quran turun di 2 tempat, yaitu yang pertama di Mekah dan yang kedua di Madinah. Dan yang keempat, kedudukan Al-Quran dalam sumber hukum. Sebagai sumber utama rujukan hukum dalam agama Islam, Al-Quran memang menjadi objek penting bagi agama Islam, karena ia adalah pedoman hidup yang diberikan Allah bagi manusia dalam mengarungi kehidupan agar selamat dan tak terlena dengan dunia fana ini. Sebagai pedoman hidup manusia, maka Al-Quran ini menjadi penting, bahkan pokok dalam ilmu usul fikih. Karena inilah sumber utama pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran mempunyai beberapa kedudukan atau fungsi, diantaranya yang pertama sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia,
yang kedua sebagai sumber pokok ajaran Islam, dan yang ketiga sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum. Materi selanjutnya adalah penjelasan Al-Quran terhadap hukum dan pengertian sunnah. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum terbagi 3. Yang A, penjelasan terhadap hukum. Contohnya dalam surat Al-Taha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat. B. Al-Quran sebagai sumber hukum. Contohnya Quran Surah An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. C. Sistematika hukum dalam Al-Quran terbagi 3, yaitu 1. Hukum istiqodi, yaitu hukum yang berkaitan dengan akidah dan kepercayaan. 2. Hukum akhlak, yaitu hukum yang berkaitan dengan tingkah laku dan budi pekerti. 3. Hukum amaliyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik mengenai adat maupun adat istiadat. Pengertian sunnah. As-sunnah menurut bahasa berarti jalan, adat istiadat, kebiasaan atau cara yang diadakan. Sunnah definisikan sebagai segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. As-sunnah biasa disebut juga dengan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu penjelasan sunnah terhadap Al-Quran. Pertama, sunnah menetapkan dan menguatkan hukum yang dibawa Al-Quran, sehingga hukum itu mempunyai 2 sumber dan dalil. Contoh hukum tentang sholat. Kedua, sunnah merinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa Al-Quran. Sunnah menjelaskan makna ayat Al-Quran. Ketiga, sunnah menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Materi berikutnya yaitu sunnah berdaya hukum. Sunnah berdaya hukum dibagi 2. Pertama, sunnah yang berdaya tidak hukum, bukan tasyri. 1. Ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari hajat insani dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, makan, minum, dan lain-lain. Kedua, ucapan yang timbul dari pengalaman pribadi, kebiasaan dan pergaulan Nabi, contohnya kesehatan badan. Ketiga, ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dalam keadaan tertentu dan lingkungan tertentu, contohnya pengatur barisan. Yang B, sunnah berdaya hukum, tasyri. 1. Ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dalam bentuk penyampaian risalah dan penjelasan terhadap hukum Al-Quran, contohnya halal dan haram, akidah dan akhlak. 2. Ucapan dan perbuatan Nabi yang timbul dari Nabi dalam kedudukannya sebagai imam dan pemimpin umat Islam, contohnya pasukan untuk jihad. Ketiga, ucapan dan perbuatan Nabi dalam kedudukannya sebagai hakim atau qadi yang menyelesaikan persengketa di antara umat Islam. Materi berikutnya yaitu kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum. Pertama, sunnah sebagai penjelas hukum dalam Al-Quran. Kedua, sunnah memperluas penjelasan hukum dalam Al-Quran. Ketiga, sunnah menetapkan hukum yang belum ditentukan di dalam Al-Quran. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.